arah 6 perkara sakbaru pihak amal yang perlu saya miliki dari CD. Jadi tidak bermakna gara-gara saknam niki kepada menuntan tepacu sembahyang, menuntan tepacu ngaji, menuntan tepacu berzakat bersedekah. Ini CD gara-gara saknam perkara ini. Biasa enam nika bahasa Nabi SAW. Sak pertama al-istighalu bi uyubil khalqi. Nanti kena kita repot urus dengan sibuk mengurus orang lain, tidak pernah sibuk mengurus diri sendiri. Ya. Dosa salah dengan yang penghitam, dosa salah mesanya yang penghitam. Mana bahasa, mana peribahasa, ya, semut di ujung lautan sangat tampak, gajah di depan mata tidak tampak. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kita harus hindari penyakit yang namanya perbuatan yang namanya al-istighfar, repot, sibuk, ditara sibuk ngaji, ditara sibuk baca Quran. Lagu ide repot raos dengan ide repot raos dengan lupa dengan ayu sopo paling batu kalau luka saling sisik saling pintu butuh saling lindas lisa liwat batu kebetulan tebal pupur ini tidak tanggap tidak yang rawas lainnya. Pokok saya saliwat yang mesti jadi bahan rawas dia. Ya. Dengan dekor beras masih rawas. Ya. Dengan ines seningan masih rawas. Tidak harus mana belum lingkar. Seningan tak ines. Pasti yang sebagai wahniun ni. Ada ustaz baru ni. Jadi repot-repot. Terus isi rawas dengan berdua mobil baru dia repot masa gaji jadi guru honor entes beli dia kalau belah maka becak mobil dia tu mau lah jadi repot dengan urusan orang ya. Dia selalu sibuk dengan urusan orang ya. Nah ini namanya al-istighalu bi uyubil. Kita repot dengan aib orang. Ya. Itu repot si aib diri. Ya. Nah, kadang-kadang kita nijuk jok dengan ni, tijuk malah ni kena. Kamu doang biar kita boleh duduk pikir. Lagu 4. Jadi jemari jok diri. Ini kamu doang biar botak boleh tem. Lagu 4 jok diri dia sebut. Nah, ni kepadanya. Ya. Maka oleh sebab itu kepada Ibu dan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang beramal dan diterima amalnya, maka tiap urusan ini harus jauhkan diri dari repot dengan urusan orang lain. Urusan apa ini? Urusan air. Lagu dia terkanggur dia repot oleh perkara dengan nikah dan masalahnya. Dia terkanggur, dia repot oleh perkara dengan niki ibu bodoh ni turun balik. Minum beram ni turun balik. Ha? Timpak palang nang ni turun balik. Apa? Cuma niki. Dia dah repot, dosa beli. Ya? Man layak amma fi amril mu'minin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala isabini. Ya, fala isabina. Siapa yang tidak repot dengan urusan orang, seorang mukmin menyangkut tentang amal ibadah, maka dia bukan termasuk golongan. Bahkan kata Nabi SAW, "Mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Sai-sai tangga ruang kemaksiatan, ruang kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangan dia. Lebih kena tangan iki, dan teman-teman ada dia pelek dengan dia, kering gigit pintu. Ini bukan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru.
pisum dulu nih. Jadi apa? Kok pisum baik nih. Terus ngelapor aja polisi. Jadi seorang polisi terus ini masih ya bekerja sama. Nah, ini ujung-ujung melakukan damai ini. Syarat damai itu juta. Ya biras baik, lakuin itu juta. Asal dengan tempat polisi kan ini nenek tahu nih. Melegar nih. Ini polisi ini bergerepot itu juta sekedar biras. Mau apa lagi? Tidak sampai lagi menteri gigi begitu. Dikit. Ruan dengan sak makin dan cara beda kan? Nah, jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, repot pada urusan aib orang dikeganggu. Repot pada urusan orang yang tidak pernah menjalankan ibadah adalah kewajiban. Wajib repot Bapak Saudara ini. Seandainya kegangguan ini adalah model repot urus aib dengan. Ini contoh aib nikah. Ya, sopok dengan mohon maaf berdua biji, berdua anak. Nah, anak niki misal anak niki yang kira ngapiran niki yang kira puntangan cepeng. Nah, papa sak puntangan cepeng barang itu udah ibu kanggo untuk bapak. Ya punya jenangi sebelum niki. Hah? Belen nanu belen telaka sina bina. Nah, jadi Bapak dan Ibu dari Allah SWT. Jadi tiap bersami sekali lagi jangan pernah repot dengan aib orang lain. Tetapi untuk kita menasehati harus. Ini tegati ya repot-repot banget. Saat kedua Bapak dan Ibu, bahasa Nabi SAW saat baru pihak ruwen amal ibadah yang sami jari berkurang disebabkan karena apa? Karena hubud dunia. Karena hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Sehingga para bahasa Ustaz baru nikah al-mukarram itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang bakhil. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang sombong. Ya. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang ujub. Hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Sehingga mohon maaf Bapak dan Ibu, terlalu cinta oleh perkara dunia, akhir lupa bahwa penunggu sedang ditunggu, sedang dipanggil, sedang ada waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Amun dengan ketungkulan urusan dunia, maka dia akan lupa urusan akhirat. Allahu Akbar. Azan berkumandang, lalu dia masih pantau-pantau, cetak. Dia jadi tukang. Jadi tukang yang begitu. Pegawai pegawai sholat sangat bagus. Mau apa lagi berniat yang membantu epin balik ada yang sak sholat tahun nakal. Ada yang sak sholat tahun dor. Ya, dia separasi Nabi al-maskanul wasi. Kedua tahu takak sak luas sak sholat mai takak si batu. Lagu mun ide jadi tukang justru tak kalahan diri dengan sembahyang kita masih kepada sebaris dulu kalau pengen sebentar saja baru ngebah ini dengan ngebah dengan kamar semangat rumah ini sebentar nih ya baru kamar baru serkaan ini gitu wah mau dengan telurkan masih ada baris ya anu pilih anu ini di Madinah sembahyang kat masjid rimong kere rimong celana. Niki kalau kita sudah dihinggapi oleh rasa hubud dunia.
Sehingga sabuna Bapak dan Ibu yang perlu sami napi juga dalam pergaulan tetap seutama niki adalah Allah Ta'ala. Baru terpaksa si beliau asyirku billah, syirik kepada Allah. Dia dapat lalu sembah setan dan syirik. Dia dapat lalu jumpa dewa, lalu sembah patung dan syirik. Lungguh mendahulukan pegawaian itu juga bagian daripada syirik. Yang lungguh lebih mengutamakan pekerjaan bagian daripada syirik. Maka oleh sebab itu banyak. Sebab mohon maaf yang perlu bisa miliki hanya diberikan kecakapan oleh Allah SWT. Hanya kemampuan yang diberikan oleh Allah. Rezeki ini tetap Allah Ta'ala akan datang. Makin mohon maaf, ini tergaji tapi sejauh 120 siapin balik, kita mengkami, kita jadi peladang ini tapi 20. Lalu dia nara idah pegawaian mau kepeng 120 seminggu lebih. Karena apa? Karena nilai keberkahannya yang tidak ada. Kan syarat berkah ini adalah kasirul khairi wa subutun fihi. Banyaknya kebaikan yang ada di dalam harta itu dan dia tetap. Anda temu kepeng makin terbelah di darat tebeng aman Allah Ta'ala dia beli dua barang sak beraji 500.000 kalau dia kepeng dia terbelah. Tetapi dia tetap gitu. Dan ini ya tebeng Allah Ta'ala ruang pemilik yang bisa melebihi dari apa yang kita miliki. Itu namanya wasubutun fihi, dia tetap. Lalu bukan berarti kita tidak dapat makan. Ini kayak gitu. Berbeda halnya mohon maaf. Amun terbaru kepeng, ini kepeng selain juta sejenuh. Entah yang ngerampok, entah yang bobol ban, entah yang napi juga, atau yang belakang kepeng, tetap mau kepeng. Selain juta, bahkan 1 juta. Lalu ini ala-onos. Ya, ini mau beli bakat, lalu ini lemat tertipu. Ini anak yang sakit, ini seninan cepak berjulu, ini dia rebak tumpah berjulu. Bila harta sudah tidak berkah, maka banyak caranya Allah SWT mengambilnya dari diri kita. Kita boleh kepeng penuh lagi, kita susah-susah diri. Ya, berderet mobil dari balik lagu pajak nih, bayar selaku. Coba ini, dua doang penuh mobil. Lalu pajak dia mau terbayar, berarti dia kurang berkah. 4 mobil, lalu bilang jelas begitu hanya senina. Akhirnya terpeta hidup oleh dunia ini. Saat terpeta kan terpeta boleh senina ketemu ayam sini. Senina, pembudur, pensisik, pencabutan burung kelelek, kan? No, Nina sapacu. Ya. Nah, ya. Cara menunjukkan keberkahan mereka kakak kelelah pembanding raus kemarah anak niki. Karena apa? Karena dia tahu suaminya mencari uang yang halal dan dia merasakan betapa nikmat halal masuk ke dalam perutnya itu mendatangkan keafiatan bagi dirinya. Pun pandi semangun barang pandi aman nih. Potong selap peluang bisa rodor ya. Tadi tanda kepeng sabar berkah. Lagu muntah jauh kepeng sadar berkah. Uli ini endap sama senina terlihat balik. Lagu kemas-kemas ini. Apalagi dah malam Jumat. Berandangan itu balik. Kadang-kadang ketik terus gitu. Nah ini ya. Macam ini turun anggur denggok yang mun separuh. Kita di situ kan. Iki udah kandang ayam berapa? Dia mampu itu wajah langsung mohon maaf. Dia jadi nggak mau berkah kapan dekat pengelola kepada ibu ini. Kalau dia berkah kita konsumsi makanan mau apa lagi dah mohon maaf berhubungan badan kita sendiri. Oh 1 jam 2 jam non stop nih kan. Tanda orang kaki berkah. Lagu mau dia berkah dibuka ke awak baru terbuka sisi nama jalan plus. Baru berbuka sini ini kok.
jantung bukan kawat terus gitu. Sahabat, maka oleh sebab itu konsumsi makanan yang berkah. Hubbud dunia. Sak ketelu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qaswatul qalbi. Hati sakras. Hati sakras. Dia nak pun peringat. Ya. Dia nak pun nasihat. Ya. Mari-mari terima nasihat. Tinggian dia, sombong. Pada bahasa beliau sahabat takabur, al-kibru, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini kepada ibu, ya. Ciri-ciri hati yang keras, sungguh terima ongkar dengan dari mohon maaf misalnya kodean umur nyampean lain ini. Uye patinya dia, pas uye nara pendek gara dia ini. Padahal dia diberikan kebenaran. Tapi karena hati yang keras, karena mungkin rasa sombong ujub yang melekat pada dirinya, akhirnya menjadi angkuh. Barangkali Fir'aun itu dia punya apa? Penyakit hati yang namanya keras hati. Nasihat si Nabi Musa dini nerima, ya, dini nerima. Padahal itu adalah kebenaran. Nah, maka oleh sebab itu sampunan yang perlu kami jangan ini kode lagu yang berpeng nasihat terima. Jangan jadi jari kode yang menunggu benaran menia nyampe kebenaran, ya, maka terima dan jalankan kebenaran. Sebab mohon maaf, dengan dia tolak si umur, dia dapat tolak si ilmu. Kanak umur itu dia lagi tolak, Nabi tolak ilmu si tolak. Inilah yang harus kita hargai, inilah yang harus kita hormati, inilah yang akan membimbing tiap lulusan. Maka kita kasihlah dia panggung, kita kasihlah dia kesempatan masjid, ya, kita buka lebar untuk mereka. Gitu. Nah, kita yang tunggu, ya, amun sampul lingsir sedang berdiri uli ngalahan. Jadi kemudian untuk jadi imam, ya, imam waktu, apalagi imam tarawih, umur 25 tahun, ni bila maju jadi imam, ya, 25 tahun, ya, makmum sampun naik di dalam apa sampun tidak mendukung dia masih, ya, masih ledem naik dengan diri imam berjeruk, ya. Imam masih sujud, makmum sampun berdiri tegak sampai kelelek dengan imam, ya imam nikir ni, ya. Jadi sebab itu dalam grup pengguna Arab dijadi masih baca sholat bacaan gitu. Inilah yang harus kita utamakan. Bahkan di dalam perkara syarat orang menjadi imam, bapak dan ibu ini, Arab bahkan pitu olah syarat nikah. Bahkan ini pertama mun Arab sopok dengan misalnya sholat bacaan pada dan sholat bacaan. Maka kita harus lihat siapa di antara mereka yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih tua umurnya. Nah, yang lebih dulu ndor oleh umur niki. Bahkan ini masih syarat imam niki tetangga dengan pakaian. Lekan pakaian. Ini masih tetangga syarat imam niki lekan penampilan. Misal ada sopok dengan, ya, sak seke ye bawa, sak seke ye semen. Biasa betul jadi imam sak bawa. Sak semen ning kaku jadi imam. Ya kemudian sebab semen niki ye bukan sunnah. Sak bawa niki, ya. Lagu kemudian ada dengan bawa dengan semen, dak sak semen niki dulu. Maksud niki sebab bawa niki kata Nabi SAW diperintahkan kita untuk memelihara jiwa dan diperintahkan kita untuk menghilangkan bumi. Paham ya? Jadi munara dengan ganjil dua, ya bawa sikit, ganjil semet sikit, nah ini maka yang lebih utama adalah yang memelihara jenggot. Memelihara jenggot.
tiang pelungguh sekalipun kamu dekat jubah niki, jubah putih niki. Muarat dua dengan berjubah. Sasikit jubah putih, sasikit jubah putih. Lagu sasikit niki alhamdulillah rapi jubah. Sasikit yang ngepir jubah. Yang ngepir, ada jangan dia nak pokok dah bulan setengah jubahnya. Saya berajar imam niki sak berjubah, solat putih, halus niki lebih berhak jadi imam. Sebab tampilan lain. Ada yang sakit, ada yang sah dengan khusyuk sembahyang dari makmum. Mu putih bersih, dua berjubah, memang dia ngepil. Saya sikit dikit, lagu mohon maaf, dia bertelur lepang, dia beri tangga 27.000 telur lepang, kan bisa mengganggu jamaah Yahudi. Oh, kapan? Dia hitung terus telur lepang dia bukan imam ini. Baru, macam putih. Gitu. Nah, oleh sebab itu kepada ibu mau jadi imam ni ke sak rapi-rapi, sak senyek-senyek. Nah, ini sak naperan niki sak tahu, naperan niki petagak solah di simak makmum. Daik sak kedua adalah dia terganggu bila-bila baca ayat. Ni lawan mohon maaf. Bila-bila dah baca ayat sejuk setengah saja. Mekah. Jadi Abdul lu ni, lagu makmum adalah berangan sang makmum niki jadi dagang pentol, jaga ni pentol boleh julun masjid, lelah mikir masjid. Ini ente lagu lecok sini ngam dapat sikit-sikit ni. Bukan orang di Mekah. Lelah berangan dengan apalagi musim hujan bagaimana makin niki, mau dengan begabah, balik bila belo-belo dan percaya, lelah berangan. Gabah ni mana bau, gabah ni mana macam-macam ni. Nah, munara imam sabar niki bercatan dan ilu diketok, kadang yang mudi. Jago lalu. Ya. Jago. Deng. Dah pas lalu sini. Niki bukan ini. Jadi kaswah. Ya. Keras hati. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebut dengan tulul amal. Terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak menghayal, terlalu panjang angan-angan. Tulul amal. Ya. Hadirin amal menjadi penyangkal, ada penyangkal. Gaji aman 20.000 jelur, sejuta silingan. Lagu ni jadi kanak lah simpikas. Ya, fiction eneng motor, 32.000 eneng motor. Kau nama mendekat 32.000 dekat sekolah. Oh ni, dia ketawa dah amat jadi penyangkap 20.000 masih jelur pun bilang ada beli banyak tiga. Bilang ada beli banyak fiction, ya, fiction sama dia kemahal. Mau enek malik yang beli, belum kasih 5 juta aja. Kemudian lalu sana kubur papur tu dia, betul layar ni. Ini namanya tulul Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu hindari yang begini-begini ini, sehingga terlalu panjang angan-angan yang perusahaan menjadi orang yang tidak bersyukur. Bukankah Allah SWT minta yang berusaha menjadi abdan syakura? Ya? Abdan syakura. Jadi orang atau hamba yang pandai bersyukur. Ya, sehingga setiap waktu, setiap hari dia lupa pada santun kajian baru sekali mukaram ni, berselawat, ya, banyak baca tasbih, banyak baca tahmid ni. Itulah tanda-tanda kita bersyukur. Nggih? Insyaallah nggih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi Astagfirullahaladzim.
tidak dikurangi ujrohnya oleh Allah SWT, maka tiap pengusaha harus menghindari satu perkara, satu perbuatan yang disebut dengan qillatul haya, sedikit rasa malu. Ya, justru kita diminta memperbanyak rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Sehingga dia teman kepada beriman, dia teman kepada diri dengan Islam sapacu, mudek perkuat rasa malu dalam diri kita. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian daripada iman, bukan kemaluan bagian daripada iman. Rasa malu, ya, kemaluan kan beda gitu. Rasa malu, ya. Rasa malu itu bagian daripada iman. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, ya, bul zam-zam patu'ra. Kalau hilang rasa malu pada diri seseorang, bul zam-zam patu'ra. Kencingi air sumur zam-zam itu, maka dunia akan mengenalmu. Tapi kan kita tidak mungkin mengencingi sumur zam-zam, tapi itulah peribahasa yang menunjukkan seseorang apabila sudah hilang rasa malu dari dirinya, maka dia akan melakukan apa saja yang ada di depan dia. Maka kita lihat, lugu mungkin sering melihat kecimol liwat di depan, betul lerurung kecimol, ya kemudian kok dengan sak girang ngiping sambil lampak, ya, ngecok sambil lampak, kadang-kadang berbuka-buka kawat karena sudah hilang rasa malunya. Ya kemudian pun dalam rasa malu, ya nginep dulu, secerigen, nginep berapa, secerigen, macam dah. Kemudian dengan wah mabok, dia tidak terkontrol. Nabi berucapan angka seluruh kondisi kebun binatang ini itu sebulan, ya, amun dengan sudah malu hilang. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ya, jaga rasa malu ini karena dialah yang menjadi penyelamat kita. Maka salah satu tugas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah liutammima makarimal akhlak, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Maka cara berpakaian bagian daripada akhlak. Mulai dengan ini berlomba, ya, zaman-zaman Arab sebelum Islam dengan ini berlomba, bahkan di tepiak jari pajangan. Sana pajangan ini pameran, dengan ini pameran tanpa sehelai benangku. Nah, mun sampun toa baru disuruh kado pakaian. Sebab mun toa ada pameran, mereka tidak kemelas dengan. Sila, dengan ini toa pameran. Insyaallah, ya, yang lain harap bersinggi jadi niki badan ini. Sak dadar ke pameran. Badan ini menjadi akuarium hidup si para zaman lain. Bahkan zaman-zaman kolonial, perempuan itu menjadi kelompok orang yang terpinggirkan, termarginalkan, ya, tersiksa, teraniaya, terendah. Nabi, qul li azwajika, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Apa yang harus dikatakan kepada istri-istrinya oleh Nabi? Ayatina min jalabihinna, untuk dia mengulurkan jilbabnya, untuk dia mengulurkan kerudungnya, sehingga dengan ini disuruh berkerudung sampai liwat dada. Dengan berkerudung niki. Lagu makin kan karena kita pernah berkerudung, berkerudung. Niki yang masih pengidan mau, orang dengan jauh. Mara dengan menjauh sopir lu bahasa Ustaz yang ini si boleh ni. Kenapa? Karena perempuan itu sudah hilang rasa malunya, ya, sudah hilang rasa malunya. Mau apalagi makin penuh dengan nina, berkelambi, bertangkong, berkeleng, isi kain-kain, isi tangkong-tangkong, kekurangan bakar. Kadang-kadang orang pinjol pembelas, jangan tengah pengorong,
masa nyupir, mana niki, boleh juru bertahun dengan ina niki, terbonceng isi beraya, mungkin entah, riksan ni, penggitar, berlaga apa niki, ya, boleh juru bertahun, dia tangga itu nak, buat tenaga dosa, kadang-kadang beribadah, tak ada astagfirullahalazim. Kadang-kadang kalau jauh ke sebab itu jangan tolong ada dia dia ngecok menentang ni berani ya sudah hilang rasa malu negara kita sekarang ya. Kalau alhamdulillah salah satu hikmah corona ni musafiran dan hikmah corona aja masya Allah. Yang kadang-kadang ini ke jam 10 jam 11 ngisi ulet dengan Mataram harus ngisi ngajak liwat niki oleh bil 2 niki jempong jok laut bil 2 niki. Nah, kadang-kadang niki le pinggir lurung keberayaan hanya beriding ngisi motor le pinggir pinggir jalan pinggir bangkat niki beriding si orang tapi gawe disaling cicok saling cicok saling dur saling ganggang gitu niki berani nauzubillah. Iya, ruan. Aku makin alhamdulillah corona niki kita bahir pada dengan sama kumpul niki. Kami juga benar makin kadang-kadang niki. Salah satu hikmah corona. Ya. Nah, maka oleh sebab itu kepada ibu, ya. Jadi qillatul haya niki harus menjadi bagian, ya, yang harus kita pisahkan. Sementara kita orang Islam itu orang beriman harus menumbuhkan rasa malu. Ya, sedikit rasa malu ini harus dibuang, harus banyak rasa malu kita. Ya, dia semel yang ngaji, dia semel yang pacu, dia semel yang ngelawan dengan roh, dia semel yang ngelawan dengan semangat, dia semel yang berkelemahan dengan senina, dia semel yang rumah anak, dia semel yang bertanggung jawab sebagai semangat, dia semel yang gawe barang solat, dia semel yang saling tolong, dia gubuk, dia semel yang berkelemahan dengan sama hati, dia semel yang gawe perkara-perkara sesolat. Itulah namanya qillatul haya. Ya, harus kita tumbuhkan rasa malu yang banyak dan kita buang sedikit rasa malu. Kalau qillatul haya itu bersarang pada diri kita, maka kita bebas melakukan apa saja. Nah, akhir mohon maaf Bapak dan Ibu, makin karena sudah banyak, karena sudah ada qillatul haya, maka anak-anak sering kita lihat dia hamil di luar nikah. Dia hamil saat dia masih bersekolah. Niki, karena apa? Qillatul haya. Anaknya qillatul haya, orang tuanya juga qillatul haya. Ya, sedikit rasa malu orang tuanya, akhirnya dia bela anak dia. Dia tahu ada anak salah, lalu tetap bela. Gitu. Tetap bela. Macam ini berdalih. Dua anak kaku, ada rumah di anak kamu tuh, ini. Gitu. Padahal maaf kepada ibu, yang berurusan ini dalam satu pandangan Islam, anak sida adalah anak kaku adalah anak sida. Sehingga apa yang menjadi hak pelungguh terhadap anak tersebut menjadi hak saya juga kepada dia. Sebab Nabi mengatakan bahkan Allah SWT menganik, ya, bahkan di dalam tafsir Al-Quranul Azim, Imam Al-Qurtubi mengatakan al-ukhuwah fid din la yanqati bi mukhalafatin nasab, al-ukhuwah fil nasab yanqati bi mukhalafatin din. Persaudaraan yang dibangun atas dasar nama agama tidak akan pernah putus dengan sebab perbedaan keturunan. Dan persaudaraan yang dibangun atas dasar nama keturunan akan putus dengan sebab perbedaan agama. Karena pelungguh adalah orang Islam, maka saya berkewajiban untuk ikut memberikan nasihat kepada bidadari pelungguh. Pun juga pelungguh wajib memberikan nasihat kepada bidadari dia. Sebab amun kepada irup nafsi-nafsi, ya, ada telengok biar anak biasa, habis tolong anak diri, tidak bisa, karena kita ini hidup bermasyarakat. Ya, memang mendatang lindung, meladang gempa, meladang bencana, ini terkena ada telengok diri, baik ini. Apalagi kemudian ada mati, bisa ni. Boy pengumuman ada orang kemudian lain dia, dan telengok diri ada telengok diri, ini dah mulai pada diri dan dia mulai. Tidak bisa.
Maka prinsip yang dikatakan oleh Nabi tadi, man la yahtamma bi amril mu'minin falaysa minna. Siapa yang tidak memperdulikan orang mukmin lainnya, dia bukan bagian daripada aku, kata Nabi SAW. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya, tidak boleh kita juga berbicara semau gue dalam arti kata, ane tidak punya aku, tidak bisa. Kita ini beragama. Jangankan Islam, mohon maaf dan Ibu, sampai ke ya anak masih pola sama niki, ya. Jadi konsep sama niki komunis kebekaan itu dengan beragama niki harus saling terlemah, ini harus saling memperhatikan dan seterusnya. Nah terakhir Bapak dan Ibu, dari 6 perkara itu adalah wazalimun la yantahi. Yakni kita senantiasa berbuat zalim. Maka kita tidak boleh ya menghadirkan diri kita sebagai orang yang berbuat zalim. Jadi sepanjang hidup dia zalim diri. Dia tidak zalim dengan dia zalim ke dirinya sendiri. Ya, berkaitan perkara zalim ke dirinya sendiri itu, mohon maaf kepada saran itu zalim ke diri kebiasaan ini adalah suatu perkara yang mana kita sudah tidak lagi menghargai diri kita sendiri. Kepeng Cina 100.000 bilang jelur, terlalu manja dibuat oleh ibunya, akhirnya narkoba sembeli. Memang mau kepeng, ya, pinang, napi tanya beli narkoba ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kalau sudah ketagihan dengan narkotika, maka